Adapun untuk yang nasab daripada Ubaidillah yang dibahas tadi, itu udah jelas. Ini cari popularitas saja. Nah, siapa orang ini dan siapa orang-orang dulu. Ya? Ngajak debat ada di mana, di medsos. Siapa kan mau berdebat? Dia perlu belajar untuk berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti kisruh masalah habaib di Indonesia. Sepertinya ini belum ada titik-titik terang bakal redahnya persoalan hebohnya nasab habaib di Indonesia. Karena baik dari kalangan habaib ya maupun Kiai Imaduddin Usman ini belum ada pertemuan yang sifatnya melakukan dialog secara terbuka untuk mencoba mempertemukan sesuatu penelitian yang berbeda. Di satu sisi bahwa Rabita Alawiyah menganggap bahwa nasab Alawi itu sudah sangat terang benderang sebagaimana ditulis dalam buku-buku mereka. Tetapi Kiai Imaduddin Usman justru menganggap bahwa nasab Alawi itu belumlah seterang sebagaimana yang dipahami oleh para habaib, karena bagi Kiai Imad ini belum terkonfirmasi dalam kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6 dan seterusnya terkait dengan datuk mereka, yakni nama Ubaidillah bin Ahmad. Dan kali ini ada sebuah video yang lagi-lagi ya ini cukup unik ya dari Habib Taufik Ashqar. Sebagai ketua Rabita Alawiyah, tentu pernyataan-pernyataan itu akan menjadi rujukan bagi kalangan habaib secara umum. Karena Habib Taufik ini adalah ketua Rabita Alawiyah, artinya dialah pimpinan ya organisasi yang mewadahi kalangan habaib. Dan apa yang disampaikan oleh Habib Taufik ini pada dasarnya adalah sesuatu yang bakal ya tidak akan terjadi dialog, karena nampaknya bahwa dia hanya membuat sebuah sindiran-sindiran ya bahwa ketika orang yang mempersoalkan nasab itu tidak memiliki kaidah ilmu nasab ya tidak usah ditanggapi, didiamin saja. Artinya apa? Bahwa ini bakal memang tidak terjadi. Nah, seperti apa ulasan dari Habib Taufik ya kita simak dulu sama-sama. Adapun untuk yang nasab daripada Ubaidillah yang dibahas tadi, itu udah jelas. Ini cari popularitas saja. Nah, siapa orang ini dan siapa orang-orang dulu. Ya? Ngajak debat ada di mana, di medsos. Siapa kan mau berdebat? Dia perlu belajar untuk berdebat. Ini perlu belajar. Jadi begini, kalau berbicara masalah fikih, itu harus orang menguasai fikih, usul fikih, qawaid fiqhiyah. Kalau berbicara masalah hadis, itu harus tahu ilmu hadis, usulul hadis dan lain-lainnya. Itu harus tahu dulu. Kalau nasab juga begitu, harus tahu gawaidnya. Lah kalau nggak tahu gawaidnya nasab, nggak disebutkan ada di kitab ini. Misalnya, loh, gawaidnya pada kitab nasab gimana? Lah karena itu, lah kalau ketika orang yang nggak ngerti berkomentar, tidak khatabahul jahil bagalu salah, nggak usah diladeni, nggak bisa pikiran. Mau percaya kalau ada orang BK kemudian mengkritik profesor? Ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Habib Taufik ya. Nampak sekali bahwa ungkapan-ungkapan Habib Taufik ini menandakan memang bakal tidak akan terjadi dialog secara terbuka dengan Kiai Imaduddin Usman. Ya, jika seperti itu dia punya pernyataan-pernyataan. Dan ini yang memang sejak awal banyak diduga orang ya bahwa ini bakal tidak mungkin ada dialog, karena Rabita Alawiyah memang tidak merespon secara serius ya, ataupun Rabita tidak mengutus ya perwakilan dari mereka untuk kemudian mencoba melakukan dialog dengan Kiai Imaduddin Usman. Dan hingga pernyataan Habib Taufik ini ya itu semakin memperjelas ya, sekalipun tentu kita tidak tahu bahwa Habib Taufik ini apa namanya dia berbicara sebagai Rabita Alawiyah atau dia berbicara sebagai pribadinya, tapi tentu ini agak susah dipisahkan ya, karena dia adalah figur sentral di kalangan habaib sebagai pimpinan Rabita Alawiyah.
Hanya saja bahwa pernyataan dari Habib Taufik yang mengatakan bahwa orang yang tidak mengerti ilmu nasab ketika membicarakan nasab, ya, atau kasarnya orang yang tidak tahu menahu atau orang bodoh, ya, yang membicarakan ilmu nasab, ya tidak usah diladenin, tidak usah ditanggepin, ya. Itu pesan yang hendak disampaikan oleh Habib Taufik. Ibaratnya katanya seorang anak TK mengkritik seorang profesor. Ya, logikanya yang mau dibangun itu adalah logika yang hendak mengatakan bahwa seolah-olah orang yang mempersoalkan nasab ini, orang yang memperdebatkan masalah nasab, apakah dalam bentuk tulisan ataupun mendiskusikan, itu seolah-olah dianggap orang yang bodoh yang tidak usah ditanggapi, tidak usah diladenin. Nah, sekalipun memang Habib Taufik tidak menyebut siapa, ya, dia tidak menyebut nama di situ, siapa yang orang bodoh itu, atau siapa yang dianggap orang yang tidak paham ilmu nasab lalu kemudian mempersoalkan atau membicarakan, ya, tetapi kita bisa tebaklah arah maksud dan tujuan daripada statement itu. Siapa lagi kalau bukan orang yang selama ini, ya, mendiskusikan, orang yang menulis tentang nasab Alawi yang kemudian itu dikritik. Ya pasti itu tidak mungkin lagi kepada yang lain, karena jelas dia mengatakan bahwa mempersoalkan nasab Alawi yang menurutnya itu kan sudah terang, ya. Mereka yang mempersoalkan ini orang yang tidak tahu ilmu nasab, ya, alias, ya, kalau orang bodoh ya tidak usah ditanggapi, tidak usah diladenin. Nah, sehingga bisa dipastikan bahwa ini tidak akan terjadi dialog ini ke depan, ya, terkait dengan masalah nasab ini. Dan pasti ini terus-menerus akan berlarut-larut karena hanya akan saling sanggah menyangga di media sosial, hanya sanggah menyangga di YouTube. Dan ini tentu bukan hal yang kemudian mengedukasi bagi umat Islam, bagi publik Indonesia. Kita berharap sebenarnya bahwa ini ada forum ilmiah, ya. Jika perlu memang dihadirkan ahli-ahli nasab, para ilmuwan, ya, untuk memberikan, ya, penilaian atau semacam pembanding dalam diskusi itu. Karena kita tentu semua bertanggung jawab terhadap, ya, pencerahan terhadap umat Rasulullah Muhammad SAW. Jika persoalan ini dibiarkan terus-menerus mengelinding, di mana arus informasi begitu cepat, ya, berita itu menyebar, ya, melalui teknologi. Ya, saat ini di YouTube itu orang bisa langsung melihat, 1 menit orang mengupload, oh sudah langsung dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang. Dan bisa dibayangkan jika pro kontra ini terus berjalan, ya ini tidak akan titik temu, ini akan terwariskan secara terus menerus, dan itu kan bukan sesuatu yang mengedukasi bagi publik Indonesia. Pernyataan Habib Taufik ini menurut saya hal yang tidak bisa menyelesaikan masalah, justru hanya akan membuat situasi semakin panas, runcing persoalan. Nah, kita hanya berharap, ya, bahwa ada dari pihak Habib ini yang betul-betul mau mendiskusi sehingga persoalan kisruh Habib ini bisa terang dan kita semua tercerahkan. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.